Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa anni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, telah hadir di sini dalam rangka iftar berjamaah ya. Kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ruang yang banyak, yang luas kepada kita untuk menyempurnakan ibadah kepadanya. Agak malu sebenarnya saya ini. Ayat yang dibaca tadi masuk dalam rangkaian ayat Ramadan. Jadi dalam Al-Quran itu, kalau kita hayati secara bertahap, Allah memberikan level terhadap ibadah puasa. Tapi kita ambil di bagian ujung. Kalau ini level berarti mungkin ini di puncak dari Ramadan. Ramadan itu seperti training yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya untuk meningkatkan derajat. Makanya kalau training ya mesti lebih strength gitu ya, dan bisa disebut sebagai ibadah yang cukup berat puasa itu. Nah, apa itu di level tertinggi gitu kan? Pada ayat tadi, pada ayat yang ke-186 dari surah Al-Baqarah. Rangkaian ayat puasa itu 5 ayat, dimulai dari 183, diakhiri dengan ayat yang ke-187 gitu kan. Nah, pada ayat yang ke-186 kita ambil bagian ujungnya gitu ya. Di situ Allah sebutkan la'allahum yarshudun, agar mereka benar. Kalau pada ayat sebelumnya, dua level sebelumnya juga menggunakan la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun, dan yang kita baca tadi la'allahum yarshudun. Nah, ini menarik. Nah, pada ayat yang ke-186 ini la'allahum yarshudun, agar kamu benar. Ternyata di sini Masya Allah gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, seperti apa orang-orang yang rasyid itu, atau seperti apa orang-orang yang benar itu, la'allahum yarshudun itu kalau dimaknakan ke bahasa Indonesia, agar mereka menjadi orang-orang yang benar. Nah, seperti apa orang-orang yang benar itu disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah, akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan keimanan itu dijadikan indah di dalam hatimu. Kemudian sebaliknya Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Mereka itulah orang-orang yang rasyid atau orang-orang yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini kita paham. Ternyata pada level tertinggi orang-orang yang menunaikan rangkaian ibadah Ramadan gitu ya, itu nantinya itu akan melembutkan hati, yang membuat hatinya cinta kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada keimanan,
kepada segala hal yang mengantarkan kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami sebenarnya merenungkan gitu ya. Masya Allah, ini perjalanan panjang kita ini tahadus bi nikmatillah ya. Perjalanan panjang kita di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwanya sudah berganti nama beberapa kali ya. Tetapi kitanya alhamdulillah masih istiqomah. Dan kita termasuk yang kami hayati ini termasuk yang sangat respect dengan kebaikan. Bahkan yang kami pandang lagi itu merasa senang, bahagia dengan perbuatan baik, dengan perbuatan sedekah, dengan bersusah payah, berletih-letih, berpanas-panas, bahkan mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk membahagiakan orang lain. Untuk apa? Itu bagian daripada keimanan dan taqarrub ilallah. Ibadah sosial itu salah satu wujud pentingnya adalah kita menggembirakan orang lain. Ini Masya Allah. Ini kami merasa takjub sebenarnya. Lalu kami kaitkan dengan ayat ini. Ini persis dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan level berikutnya dari ibadah Ramadan, di mana Allah menjadikan di dalam hati kita itu cinta kepada keimanan. Problematika kita itu sebenarnya masalah hati memang. Bukan ibadahnya berat, bukan sholatnya berat, bukan puasanya berat, bukan. Hatinya yang belum cinta. Kalau orang sudah cinta, tidak ada ibadah berat itu. Tidak ada. Kalau orang sudah cinta, semuanya dia korbankan. Kalau orang sudah cinta kepada keimanan, berarti apapun yang dia lakukan itu sudah membuat hatinya cinta. Dia sudah tidak lagi merasa wajib untuk menunaikan sholat, tetapi sudah merasa indah, senang, dan cinta. Dia sudah tidak lagi dipaksa untuk berbuat kebaikan, contohnya seperti zakat dan seterusnya itu yang berkaitan dengan masalah harta. Tetapi justru dia merasa cinta, merasa nagih gitu untuk menunaikan ibadah-ibadah sosial seperti ini. Ini Masya Allah, ini yang kami rasakan Bapak Ibu sekalian, dan kami merasa sangat berbahagia sekali, merasa bersyukur bagian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak sedih jadinya rasanya. Iya. Jadi merasa bersyukur, dan kami sangat yakin benar. Ini tidak akan berhenti, tidak akan sia-sia, dan ini terus akan menginspirasi. Ada kebaikan yang itu sangat efektif berputar, snowball gitu ya. Seperti bola salju yang terus-menerus bertambah, menggulir, bahkan ketika sampai kita tidak ada nanti. Ibadah yang tadinya tidak ada, kemudian bersusah payah kita adakan, setelah itu orang mengikuti kita, melaksanakan kebaikan itu, setelah itu ada lagi orang lain yang terus mengembangkan, sampai seterusnya. Sampai itu seperti sebuah roda yang berputar, meskipun tidak ada lagi orang yang memutarnya. Coba kita bayangkan. Sudah kan? Ini kita lakukan di sini Bapak Ibu sekalian. Ini 47 48 47. 47 48. Ini udah 47. 1 menit lagi. Sudah setengah menit kita closing. Jadi kita bandingkan dan Masya Allah kami bersyukur ini sebagai hadis bi nikmatillah. Kami mohon dengan sangat, kami berapa kali bilang sama Pak Dwi, bahkan dulu waktu kita sama-sama bilang begini. Saya bilang begini, meskipun nanti, padahal kita waktu itu nggak tahu bakal pindah ya, nggak ada rencana mau pindah. Walaupun nanti kita pindah, saya bilang ini tidak boleh berhenti. Apapun yang kita lakukan di sini tidak boleh berhenti. Karena banyak sekali yang merasakan kebaikan. Kita tidak udah kalau gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berbuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berbuka. Alhamdulillah.